sama. Jalannya masih sama, Ya. kan trotoarnya masih sama, gorong-gorongnya juga masih sama, cuman yang ada yang berbalik arah. Ya. Tetapi kan kita kemarin mengingatkan ini sebenarnya ini tip buat Pak Jokowi ya, saya kira. Kalau Pak Jokowi masih terus berharap untuk mendapatkan tiket dari PDIP, kelihatannya agak berat situasinya sekarang ya. Untuk Pilpres itu kayaknya tiket itu harga mati untuk Puan. Sementara kalau Pilkada DKI kan Hasto sudah menyebut nama-nama seperti Risma, kemudian Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi, dan ada beberapa nama lagi yang disebut ya. Jadi kalau masih ngotot memperjuangkan PDI, saya kira berat selama Ibu Mega masih memimpin PDIP gitu ya. Mengkudeta juga nggak mungkin. Jadi jalan yang paling mungkin menurut saya ya seperti kita sarankan itu, ya Pak Jokowi harus 20% juga gitu, dengan cara begitu Ganjar dapat tiket, Gibran juga dapat tiket, kan begitu Bang Rocky. Orang beliau kemudian dapat lagi nama legacy memperbaiki demokrasi kita kan gitu. Saya ingin menduga itu bahwa Pak Jokowi akan ambil langkah itu tuh, bahwa beliau juga akan ikut 0% tuh, karena dia mesti tinggalkan sesuatu yang membuat orang bahagia dan dia aman. Nah sekaligus soal DKI yang paling gampang ya buat Pak Jokowi, bawa aja Ganjar ke DKI kan, buat gantiin Anies kan Ganjar adalah orang baru kan, Ganjar orang lama di Jawa Tengah, tapi jadi orang baru di DKI. Jadi lebih baik Pak Ganjar itu dijadikan PLT Gubernur DKI. Itu lebih mungkin kita lihat tanda-tanda bahwa kalau begitu memang Pak Jokowi mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Itu langsung terlihat loh. Itu nggak melanggar undang-undang kan? Nggak boleh. Yang melanggar undang-undang kan? Kalau nggak dong kan? Harus kan dia orang baru di DKI. Bukan, ASN. Di DKI dia PLT. Kalau nggak salah PLT itu harus ASN, Bung Rocky. Itu ada ASN atau dari Polri kalau tidak salah aturannya. Mesti kita cek, tapi yang jelas itu dari ASN dengan level-level tertentu gitu kalau untuk jabatan itu. Ada aturannya itu, Bung Rocky. Jadi nggak bisa, kalau Ganjar kan swasta kan, Ganjar orang partai politik kan. Itu cuma soal kasih satu perpu segala macam untuk memperlihatkan bahwa ini dukungan maksimal, karena kan dianggap eselon 1 ke gubernur atau sekda segala macam itu kan soal kecil aja, apalagi keanggotaan di dalam ASN itu kan nggak jelas itu kan, buat apa gunanya itu ASN sementara misalnya begitu, perpu ASN sementara kan bisa aja. Gubernur sementara. Iya, pernah terjadi itu. Wamen kan dulu juga harus ASN ya, harus level tertentu di ASN. Kalau sekarang kan wamen bisa bukan wamen dan dirjen. Ya kan dirjen juga bisa sekarang, bukan ASN itu boleh juga. Nah, saya sepakat dengan Anda. Saya kira ini soal kalau Pak Jokowi mau itu gampang, tinggal bikin perpu atau perpres lah gitu ya. Kan banyak istilah ASN, apa namanya tuh, misalnya pegawai negeri non ASN ada juga tuh. Sekarang ada ASN non pegawai negeri. Jadi sebetulnya jadi ASN sementara. Jadi sementara ya selama PLT aja jadi ASN, itu gampang lah. Itu soal teknis. Kalau kekuasaan sudah bicara semua bisa dilampaui. Ya. Nah, tapi kan yang menarik kalau dari sisi PDI kita udah tegas, udah jelas ada sikap yang disampaikan oleh Hasto. Tapi dari sisi Pak Jokowi ini kan baru sinyal-sinyal saja kan, munculnya Ganjar di survei-survei yang disebutkan menjadi tinggi, kemudian munculnya nama Gibran itu dijagokan, itu kan sebenarnya baru sinyal-sinyal, belum ada statement resmi, dan memang saya kira nggak akan ada muncul statement resmi dari Pak Jokowi soal ini kan. Itu saling kirim sinyal, itu politik itu saling kirim sinyal. Juga Ganjar udah kirim sinyal bahwa dia selalu setiap hari, dia mau kasih kesan dia setiap hari berada satu mobil dengan Pak Jokowi, termasuk melempar-lemparkan hadiah tuh. Jadi orang anggap bahwa itu memang Pak Jokowi lagi train Ganjar cara melempar-lemparkan hadiah ke rakyat, cara melempar-lemparkan sembako. Jadi jangan kaget kalau Ganjar ikuti hal yang sama. Dia bahkan bukan melempar-lemparkan, mungkin dia menyuruh orang lain untuk melempar-lemparkan ke rakyat, dengan akibat rakyat berkerumun lagi tuh. Karena yang diikuti Ganjar sekarang ada pola Jokowi itu. Jadi orang merasa oke, ini kalau itu new Jokowi. Jadi kira-kira itu, dan Ganjar nggak datang dengan ide yang bersih, artinya origin dari dia itu. Nah, bedanya Anies selalu datang dengan ide yang cemerlang. Nah, itu bedanya. Jadi saya mau perlihatkan bahwa itu pentingnya tapisan intelektualitas mendahului elektabilitas, supaya orang lihat pun tema kampanyenya apa sih. Masa tema kampanye ngikut Jokowi, buat apa ada survei kalau sekedar itu? Sebetulnya Jokowi junior kalau begitu Ganjar.
Oke. Nah, saya kira tadi saya juga akan mengajak para viewer kita untuk berpikir begitu. Jadi tidak lagi kita sejak awal kita selalu mengingatkan pokoknya jangan memilih presiden itu berdasarkan popularitas atau apalagi elektabilitas. Sekali lagi saya ulangi bolak-balik, elektabilitas itu hanya buatan para surveyor saja, gitu ya. Jadi kita belajar juga dari Bu Mega, juga jangan kan Bu Mega juga nggak percaya lagi dengan elektabilitas gitu kan PDI. Kita juga nggak percaya dengan elektabilitas. Kita mengajukan paradigma yang lain. Kita melihat tadi satu kan Anda selalu mengutamakan elektabilitas, intelektualitas mendahului elektabilitas. Teman-teman lain dari PNPBK yakni Poros Nasional Pemberantasan Korupsi lihat track record-nya apakah dia bersih atau tidak gitu. Nanti yang lain akan macam-macam mengajukan paradigmanya berbeda-beda dan saya kira ini penting supaya kita ke depan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama gitu. Betul sekali, itu yang kita sebut edukasi politik dari sekarang. Kita kadang-kala memang bercanda, tapi kita serius untuk menerangkan pada publik bahwa saya pikir selama ini bercanda terus. Oke. Pemimpin ke depan itu orang yang berdiri di atas kaki sendiri dengan idenya sendiri itu, karena itu yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi sayang sekali Pak Ganjar kalau nggak mampu bikin ide, nanti kita akan kuliti loh, itu bahayanya tuh. Karena sekarang tanda-tandanya itu sama seperti Bush senior dan Bush junior, dua-duanya menjadi presiden. Bush junior dan Bush senior tuh. Ini bisa juga jadi Jokowi junior si Ganjar ini. Itu nggak enaknya tuh kalau kita sebutkan itu nanti dianggap nyinyir. Padahal faktanya memang beliau tidak punya ide sehingga hanya ngikut di belakang ide atau kebiasaan buruk dari Pak Jokowi itu bagi-bagi sembako doang. Padahal kita perlu pemimpin yang bisa bagi-bagi pikiran. Itulah intinya. Oke, saya kira saya cukup senang juga gitu karena pada satu titik ternyata kita bisa sepakat dengan Pak Hasto. Tapi dalam soal kita hanya berhenti pada soal bahwa jadi presiden tidak cukup dengan modal elektabilitas saja. Betul, itu kesimpulan elegan kita hari ini. Oke, Bung Rocky, selamat memulai awal pekan dan mudah-mudahan saja selalu doa kita bahwa di ujung gorong-gorong kita bisa melihat cahaya lentera di ujung gorong-gorong. Oke, semoga Ibu Mega juga segera mengucapkan fatwa dan dalil-dalil bernasnya tuh, karena orang nunggu Ibu Mega udah 1 minggu 2 minggu nih nggak kelihatan. Yes. Oke. Salam 0%. Sip.